Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan dengan NIM 21086130. Di sini di video kali ini saya akan menjelaskan materi itu tentang bertanya, menjawab, dan berargumentasi. Materi yang pertama yaitu bertanya. Bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respon dari seseorang yang dikenai. Respon yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai dengan hal-hal yang merupakan hasil pertimbangan. Jadi bertanya itu ialah stimulus efektif yang mendorong kemampuan berpikir, itu menurut Sibuan dan Moet Jono. Yang kedua itu jenis-jenis pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan pengetahuan. Pertanyaan pengetahuan atau pertanyaan ingatan adalah pertanyaan yang menghendaki siswa untuk mengenal atau mengingat kembali materi yang telah dipelajari. Yang kedua yaitu pertanyaan pemahaman. Pertanyaan pemahaman menuntut siswa untuk menjawab pertanyaan dengan jalan mengorganisasi informasi-informasi yang penuh untuk diterima dengan kata-kata sendiri. Yang ketiga yaitu pertanyaan penerapan. Pertanyaan ini menuntut siswa memberi jawaban tunggal dengan cara menerapkan atau mengaplikasikan pengetahuan, informasi, aturan-aturan, kriteria yang pernah diterimanya. Yang selanjutnya pertanyaan analisis. Pertanyaan ini menuntut siswa untuk menemukan jawaban. Contohnya, mengapa persegi dan persegi panjang memiliki ukuran diagonal yang berbeda. Yang selanjutnya pertanyaan sintetis. Pertanyaan ini ialah jawaban yang benar tidak. Pertanyaan ini ialah jawaban yang benar tidak tunggal, artinya lebih dari satu, dan menuntut siswa untuk berpikir kreatif. Dan yang terakhir pertanyaan evaluasi. Siswa dituntut untuk menjawab dengan memberikan penilaian atau pendapat atas baik atau buruk, benar dan salahnya berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Poin yang ketiga yaitu teknik bertanya. Ada beberapa teknik dalam bertanya. Yang pertama, pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat. Yang kedua, pemberian acuan. Yang ketiga, pemusatan. Yang keempat, pemindahan giliran. Yang kelima, penyebaran. Dan yang terakhir, pemberian waktu berpikir dan penerimaan tuntutan. Materi yang selanjutnya yaitu menjawab. Menjawab adalah tindakan memberikan respon atau bahasan terhadap sesuatu yang diajukan kepada kita, baik itu dalam bentuk pertanyaan, permintaan, dan situasi komunikasi lainnya. Dalam konteks komunikasi, jawaban bisa berarti memberikan informasi, pemikiran, opini, atau tindakan sesuai dengan apa yang diminta atau yang ditanyakan orang lain kepada kita. Untuk menjawab pertanyaan dengan baik, pertama-tama pastikan Anda memahami pertanyaan dengan baik. Ada beberapa langkah umum dalam menjawab. Yang pertama, 1. Dengarkan dengan seksama. Maksudnya di sini yaitu dengarkan pertanyaan dengan seksama untuk memastikan Anda memahami pertanyaan yang diberikan sepenuhnya. Yang kedua, pemahaman konteks. Artinya pemahaman konteks ini pemahaman konteks di sekitar pertanyaan, mengapa pertanyaan itu diajukan dan apa yang ingin diketahui oleh penanya. Yang ketiga, berikan jawaban yang relevan. Pastikan jawaban Anda relevan dengan pertanyaan yang diajukan. Hindari memberikan jawaban yang tidak sesuai atau yang tidak relevan. Yang keempat, tepat. Maksudnya tepat di sini, sampaikan jawaban Anda dengan bahasa yang jelas dan tepat. Hindari penggunaan jargon-jargon atau istilah teknis yang mungkin tidak dimengerti oleh si penanya. Yang kelima, sesuaikan nada dan sikap. Sesuaikan nada dan sikap Anda dengan situasi. Berbicaralah dengan sopan, santun, tanpa
menyebutkan hal-hal yang tidak perlu dalam menjawab atau menyinggung si penanya. Yang keenam, jika tidak yakin, tanyakan kembali. Jika Anda tidak yakin pertanyaan tersebut, maka tanyakan kepada si penanya apakah untuk lebih jelasnya, agar tidak ragu untuk meminta penjelasan tambahan sebelum menjawab. Terakhir, simpulkan atau ringkaskan. Jika perlu, Anda dapat menyimpulkan jawaban dengan ringkas untuk memastikan penanya memahami poin-poin yang disampaikan. Dan materi yang terakhir yaitu argumentasi. Argumentasi adalah suatu proses pemikiran dan berbicara yang digunakan untuk menyajikan alasan, bukti, dan pendapat guna mendukung suatu ide atau pendapat tertentu. Dikutip dari teks karya Rosmawati Harapan SPD MPD, pengertian argumentasi adalah karangan yang membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari sebuah pertanyaan. Dalam argumentasi, seseorang berusaha meyakinkan orang dengan menggunakan fakta, logika, atau penalaran yang tepat. Tujuan utama dari argumentasi ini yaitu bertujuan untuk membujuk atau meyakinkan pendengar atau pembicara agar menerima pandangan atau pendapat yang disampaikan. Ada beberapa ciri-ciri dari argumentasi ini. Yang pertama, alasan dan bukti yang kuat. Maksudnya di sini argumentasi yang baik didasarkan pada alasan yang logis dan bukti yang kuat. Alasan tersebut harus relevan dengan topik yang dibahas dan didukung oleh fakta, statistik, otoritas atau pengalaman yang dapat dipercaya. Ciri yang kedua yaitu logika dan penalaran. Argumentasi harus memberikan prinsip logika dan penalaran yang benar. Setiap langkah dalam argumen haruslah berhubungan secara konsisten dan memperhatikan premis dan kesimpulan yang tepat. Yang ketiga, kesesuaian dengan audiens. Argumen yang efektif harus disesuaikan dengan audiens yang dituju. Penyampaian argumen harus memperhitungkan latar belakang, pengetahuan, dan kepentingan audiens secara lebih persuasif. Yang keempat, relevan dan konsistensi. Setiap argumen yang disajikan haruslah relevan dengan topik yang sedang dibahas dan tidak boleh saling bertentangan. Dan yang terakhir, argumen yang baik juga memiliki penolakan terhadap penolakan lain. Maksudnya di sini, argumen yang baik juga mencakup kemampuan untuk menanggapi dan menolak pendapat dan atau argumen lain. Ini menunjukkan bahwa penulis atau pembicara telah mempertimbangkan sudut pandang sebelum mencapai kesimpulan. Ada beberapa fungsi dari argumen. Yang pertama yaitu membangun persuasi, yang kedua mendorong diskusi dan debat, yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan berpikir yang kritis, yang keempat memperkuat komunikasi yang efektif. Baiklah, sekian video presentasi saya. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.